Alhamdulillah, di pagi Jumat yang penuh berkah, insya Allah kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita berdoa dan kita bersolawat, bersolat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini kita akan bermunajat di Raudhah, di tempat yang mulia. Sekarang kita lagi perjalanan menuju Raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Hey, khair. Makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jumat Mubarak, Jumat yang penuh berkah, berkesempatan di hari yang penuh berkah kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini adalah antrian para jamaah yang akan berziarah di Raudhah, di makamnya Rasulullah SAW di hari Jumat yang berkah. Alhamdulillah, akhirnya kita kebagian juga masuk ke dalam Raudhah, ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan kita berkesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah secara bersama-sama di dalam Raudhah. Ya, Kiri. Ini mau kemana kita? Mau ke Masjid Kuba, Jabal Uhud, Masjid Kiblatin, Kebun Kurma, dan lain-lain. Menikmati perjalanan kita hari ini. Dari hotel ke Masjid Kuba terlebih dahulu. Kuba dulu. Masjid Kuba, kita sholat duha di sana, sholat sunnah dan lain-lain. Baru ke Kebun Kurma menikmati makanan-makanan Indonesia. Perjalanan berapa lama? Mungkin 15 sampai 20 menit. Untuk ziarah kira-kira sampai jam berapa? Mungkin kalau cepat sesuai perkiraan kurang lebih jam 11 kita sudah jalan. 11 sudah selesai. Terima kasih, Dad. Iya, sama-sama. Nah, ini yang sebelah sini ini pintu utama untuk menuju ke Masjidil Haram. Sebelah kiri ini pintu, sebelah kanan pintu utama. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah tempat tongkrongan dan sejenis orang jualan makanan-makanan khas Indonesia, Turki, Pakistan, Indonesia dan lain-lain. Jadi harusnya kan nyari makanan-makanan Arab, nyari nasi mandi, nasi apa segala macam, nasi adus kayak apa gitu. Nasi uduk. Memang tidak ada bandingannya ya nasi uduk.
Dengan apa yang sudah disampaikan di grup bahwa hari ini kita akan mengelilingi kota Madinah, yang mana diantaranya akan kita kunjungi salah satu tempat yang mana sebagian riwayat mengatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat keempat yang dianjurkan untuk kita kunjungi. Jadi dalam hadis la tuhaddir rihalu illa salah satu, tidak dianjurkan bepergian itu kecuali 3 tempat. Yang pertama itu Masjidil Haram, itu tempat pertama yang dianjurkan untuk dikunjungi. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Baru tempat yang keempat itu sebagian ulama mengatakan menyebarkan agama Islam di kota Mekah mengalami kesulitan, mengalami beberapa ancaman, diusir, diintervensi, bahkan diancam untuk dibunuh. Akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Alhamdulillah, rasa-rasanya sudah kenal satu sama lain nih. Agar silaturahmi kita tidak putus, boleh pinjam dulu 100. Jadi kita lanjut ke bahasan yang tadi. Rasulullah akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini dulu namanya kota Yasrib sebelum berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita akan mengunjungi salah satu tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat yang unta yang ditunggangi Rasulullah saat itu berhenti di tempat pertama kali. Ada beberapa tempat, namun akhirnya berhenti di salah satu tempat di sebuah tanah milik Kalsum di situ. Akhirnya Rasulullah berhenti di situ, kemudian membuat masjid. Jadi masjid itu dinamakan Masjid Quba. Banyak sekali hadis yang memberikan pelajaran bagi kita, yang menerangkan bahwa man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla rak'ataini fihi kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci diri dari rumahnya, kalau kita bukan suci diri dari Indonesia udah makan 100 kali gitu. Jadi suci diri dari hotel kita, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di situ, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Masya Allah Bapak Ibu, belum saja kita pergi ke Mekah, alhamdulillah nanti kita setelah mengunjungi Masjid Quba, kita melaksanakan salat dan beberapa doa, insya Allah kita sama halnya dengan mendapatkan pahala umrah. Amin Allahumma amin. Bilal, masjid apa? Bilal. Masjid Bilal. Tahu sahabat Bilal? Tahu. Kapan ketemunya? Dalam sejarah. Oh tahu, tapi tidak kenal. Baik, alhamdulillah. Yang paling penting itu tahunya saja Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hidupnya sekarang 2023, dulu sahabat Bilal hidupnya tahun berapa? Wallahu a'lam. Jadi sahabat Bilal itu kulitnya hitam Bapak Ibu, hitam dekil. Tapi Masya Allah sahabat Bilal itu dinantikan bidadari surga. Walaupun hitam dinantikan bidadari surga. Yang bapak-bapak mau dinanti bidadari surga, mau? Itu dilihat kanan kirinya sudah ada bidadarinya. Yang sudah punya istri, yang belum punya istri sabar. Kemudian Hari ini kita berkunjung ziarah ke Masjid Quba. Gimana Wanali, komentarnya Wanali? Pagi ini kita ke masjid yang pertama kali dibikin Rasulullah, yang ditunjukin sama ontaknya langsung. Masya Ya. Allah. Ontak jadi petunjuk di mana Nabi membangun masjid. Sudah terlihat tuh.
Dan ini adalah suasana di dalam Masjid Quba, di mana para jamaah melaksanakan ibadah sholat sunnah duha, dan itu keran daripada air zam-zam. ليس محتاجا Alhamdulillah, kita telah sampai di kebun kurma Abu Faisal. Tapi sayangnya kita dan jamaah lainnya tidak bisa masuk ke dalam kebun kurmanya. Jadi kita dan para jamaah hanya bisa ke toko yang ada di kebun kurma. Itu toko-toko kurma. Ada penjual kurma, ada kurma ajwa, kurma sukari, dan lain-lain. Dan ini suasana di dalam toko. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju yang namanya Jabal Uhud. Alhamdulillah, di jam 11 siang waktu Saudi, alhamdulillah kita udah sampai di Jabal Uhud yang nantinya satu-satunya gunung yang akan ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kon Kodir. Masya Allah, nyampe Jabal Uhud. 70 syuhada wafat di sini. Sahabat Rasul. Salah satunya pamannya Nabi yang paling disayang sama Rasul, Sayyidina Hamzah bin Ali bin Abi Thalib. Dan ada salah satu juga sahabat dari Nabi bernama Hamzalah yang wafatnya langsung dimandikan oleh Rasulullah SAW. Dan 69 lainnya. Jadi dulu di sini pernah terjadi perang yang sangat tidak seimbang. Di sini kejadiannya tepat di daerah sini. Kenapa? Karena jumlah dari orang Islam itu hanya 1000 awalnya, kemudian dikurangi 300, akhirnya sisa 700. Sedangkan dari pihak kaum kafir Quraisy itu berjumlah kurang lebih 3.200 tentara kuda. Dulu dari pihak kaum muslimin tempat pemanahnya dari situ. Jadi Rasulullah mengatakan kepada 50 pemanah itu la tatraqul jubalah sawaun intasarna am kasarna. Jadi Rasul mengatakan jangan sampai turun apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah tetap di jabal tersebut. Akhirnya apa? Setelah mengalami kekalahan, mengalami rasa-rasanya orang kafir Quraisy itu mengalami kekalahan, saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, akhirnya senjatanya dan semua hartanya dilempar-lempar. Apa yang terjadi? PH pemanah dari Jabal Rumah tersebut terdiri. Akhirnya Khalid bin Walid menyerang dari arah belakang, kemudian terjadilah kekalahan dari pihak kaum muslimin. Dan disinilah makam-makamnya semua. Di sini dulu pernah terjadi banjir, Bapak Ibu. Banjir, dan Masya Allah jasad-jasad orang yang meninggal yang mati syahid itu masih utuh, bahkan seakan-akan masih baru meninggal. Bahkan jangka waktunya sudah sangat lama sekali, di situ mengeluarkan darah yang sangat sedikit. Setelah banjir selesai kemudian dimakamkan. Namun ada mengatakan sebagian daripada 70 syahada itu dipindah entah kemana, wallahu a'lam. Seperti itu. Jadi mari kita berdoa dengan harapan kita.
Alhamdulillah, di Gunung Uhud ini kita punya banyak waktu yang dikasih oleh Mutawif, sehingga kita dapat mendaki atau naik ke Gunung Uhud bersama para jamaah yang lain. Kita naik ke Gunung Uhud atau mendaki Gunung Uhud, dan di atas kita melihat sekitar di area Jabal Uhud ini. Sit, rasa foto. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan nantikan video kami selanjutnya.